demi keadilan dan kebenaran ya. Aku bersuara selalu untuk keadilan dan kebenaran. Jadi jangan kalian heran ya dengan tuntutan sidang Iza Zega di Kepanjen. Saya hanya keblinger apakah saya yang bodoh atau apa saya nggak ngerti atau apa saya yang apa ya. Konon tuntutannya itu 5 tahun penjara, tetapi pasal 27 yang dalam LP-nya pencemaran nama baik tidak ada. Yang dimasukkan adalah pasal pemerasan yang sudah bersaksi beberapa orang termasuk Oki Pratama yang katanya dia yang ngasih uang atau diperas. Sampai bingung saya ngomongnya, tidak ada itu Iza Zega memeras. Ini Bapak JPU bagaimana ya, kok izin bertanya, kok bisa tuntutannya itu pasal pemerasan, padahal di laporan polisinya itu pasal 27 pencemaran nama baik gitu. Coba kita belajar pinter nih ya Bapak Hakim yang mulia. Gitu netizen, aku bingung karena pada saat kesaksian mengenai katanya ada pemerasan, nggak ada kesaksian tentang pemerasan, nggak ada. Tiba-tiba ada pasal yang masuk yang dituntut itu pasal pemerasan, sedangkan di dalam LP itu pencemaran nama baik, hilang pasal pencemaran nama baiknya yang dalam tuntutan katanya ya. Ya sudahlah Bapak Hakim yang terhormat, yang mulia, semoga benar-benar amanah dalam memutus keadilan untuk Iza Zega. Saya yakin banget Bapak Hakim yang mulia di Kepanjen ini adil ya, mudah-mudahan. Apalagi kan Bapak instansi di kehakiman ini sedang ramai ya diperbincangkan. Ayo kita tunjukkan bahwa Bapak Hakim di Kepanjen ini benar-benar tegak lurus dan melihat sesuai bukti dan fakta persidangan. Terima kasih, salam hormat dari aku Fitri Salhuteru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Romadhoni Nasution ya, dengan ini menantang bersumpah ya, kepada siapapun itu, apabila memang perkara ini murni pure penegakan hukum, mau nggak kamu bersumpah dengan saya di dalam laporan polisi pelapor tersebut, apakah ada pasal pemerasan ataukah hanya pasal pencemaran nama baik? Siapapun saya tantang bersumpah di atas Al-Quran ya, siapa yang bisa membuktikan di dalam laporan polisi pelapor itu ada pasal pemerasan ya, ayo kita bersumpah. Jangan juga yang tidak ada di dalam laporan polisi tapi dituduh pemerasan. Ayo, saya siap bersumpah. Ada enggak di dalam laporan polisi itu pasal pemerasan? Jangan ngada-ngada. Detik-detik tuntutan untuk Iza Zega atau Sahrul. 1. Menyatakan terdakwa Adriana Iza Zega terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adriana Iza Zega dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dengan pidana denda sebesar 10 tahun. Kok bisa tuntutan 5 tahun? Ya, hak mereka. Menyatakan terdakwa Adriana Iza Zega terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat 10 huruf A kecil junto pasal 27B ayat 2 huruf A kecil Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adriana Iza Zega dengan pidana penjara selama 5 tahun dan dengan pidana denda sebesar 10 tahun subsidi 2 bulan kurungan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah bundel print out hasil screenshot ambil kamera Instagram atas nama SC Baril serta postingannya 1 buah bundel print out hasil screenshot tampilan akun TikTok. Saudara dituntut 5 tahun, dendanya 10 juta, subsidiarnya 2 bulan. Atas tuntutan ini, saudara dan penasihat hukumnya mau mengajukan pembelaan? Mengajukan. Tuk bebas. Mas Nasir gini ya Mas ya.
Mohon maaf, tapi kalau misalnya nih kamu itu biasa aja, anakmu itu disumpahin, anakmu itu dihina, anakmu itu dikatain, punten, gak semua orang begitu sayang. Tiap orang tua tuh punya cara yang masing-masing untuk bela anaknya. Kalau dilihat dari profilmu, kamu itu laki-laki yang sudah berkeluarga. Mungkin buat kamu tuh misalnya nih istri lagi hamil, pendarahan, terus dihina orang gitu ya. Anakmu dihina itu udah biasa, tapi ya kan gak semua orang yang pikirannya sama kayak kamu. Anakmu dihina, kamu diem aja, kan ya gak semua orang tua juga kayak kamu. Tapi kalau misalnya dilihat dari komentarmu, wajar sih kenapa ngedukung Sahrul. Mudah-mudahan gak ada lagi deh tuh yang namanya Nasir sama Sahrul lainnya yang menormalisasi pembulian bayi. Bayi. Kalau masalah sama orang dewasa ya udah sama orang dewasa aja, nggak usah bawa anak-anak, apalagi bayi. Itu bayi coy. Tuntutan 5 tahun, dendanya cuma 10 juta. Ya makin banyak Nasir dan Sahrul lain ini sih. Tuh anak hampir kenapa-nape. Belum lagi pendarahannya 3 kali. Terus udahlah ya, kok nggak usah bicara kerugian materi ya, materi bisa dicari, tapi ini anak coy, anak laki-laki yang ditunggu-tunggu. Lagi biarin sih Pak, lamaan dikit. Orang si Sahrul juga pernah bilang, Mami gak apa-apa di penjara, yang penting menegakkan kebenaran anak-anak oleng. Mira juga menyatakan bahwasanya menurut asumsi saya, itu BAP dia ya, menurut asumsi saya, itu keterangan dia di BAP. Makanya saya bilang, ini adalah keterangan-keterangan yang banyak berasumsi ataupun beropini ataupun berpendapat. Siogianya saksi fakta itu tidak boleh berpendapat, tapi yang melihat sendiri, mengetahui sendiri dan mengalami sendiri gitu loh, bukan mendengarkan daripada orang lain katanya dijelaskan oleh contohnya namanya si Tony gitu. Itu nggak bisa gitu, harus memang ia mengalami sendiri apa yang ia alami. Jangan dia memberikan kesaksian tapi ia mendengarkan dari orang lain, katanya seperti ini, katanya infonya gitu. Itu kan nggak bisa. Nah, jadi harus fair gitu loh. Apalagi kasus ini Anda sudah lihat sudah lama sekali. Ada sampai sekarang juga belum sidang tuh. Kita menunggu itu kekonsistenan daripada teman-teman sekalian gitu. Dan ahli bahasa yang mereka itu kekonsistenan daripada teman-teman sekalian gitu. Dan ahli bahasa yang mereka hadirkan juga ya, udah lihat videonya juga, menyatakan bahwasanya MS Glow nggak lowing itu nggak sama dan tidak sesuai ejaannya maupun hurufnya dengan MS Glow seperti yang diperdebatkan mereka gitu loh. Jadi mana mungkin kamu bisa samakan MS Glow nggak lowing dengan MS Glow, itu kan nggak sama. Jadi dalam konteks persidangan itu yang kita bicarakan adalah konteks asumsi semua. Masa asumsi dipidanakan? Terus yang paling parahnya lagi teman-teman, ahli pidana yang mereka hadirkan itu menyampaikan bahwasanya kategori keuntungan itu ada 2 katanya, yaitu keuntungan secara nyata dan masih dipikirkan. Ya, masa yang dipikirkan bisa dipidana? Kan aneh gitu. Apalagi Isa Jega di sini tidak ada mendapatkan keuntungan apapun, dia tidak ada meminta uang dan yang bersangkutan juga tidak pernah transfer uang kepada dia. Terus pemerasan apa? Nggak